Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, setiap tahunnya tepat pada tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari May Day atau buruh, dan bahkan di dunia internasional dikenal sebagai Hari International Labour Day, di mana hari ini merupakan hari yang berisikan terkait kegiatan orasi diisi oleh para buruh kita untuk menyampaikan aspirasi dan bahkan tuntutan mereka kepada pemerintah terkait keberpihakan pemerintah terhadap pelindungan hak-hak pekerja, yang mana syogianya ini menjadi realisasi pemerintah dan harapan bagi buruh-buruh kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Salah satu tuntutan bagi para buruh kepada pemerintah setiap tahunnya adalah terkait tentang penghapusan outsourcing dan bahkan undang-undang Omnibus Law yang sangat menghantui bagi para pekerja kita. Lantas sejauh ini pemirsa, apa yang menjadi bentuk aspirasi nyata dan bagaimana pula pemerintah menyikapi hingga terwujudnya realisasi akan keberpihakan tersebut? Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang menarik sekali kami persembahkan, yakni aspirasi buruh pada May Day 2024. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh rekan cantik saya, ada Zifah Zarianis. Baik Azril dan juga pemirsa, terima kasih. Halo, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Azril di mana dikabarkan di Markombur, dan hari ini topik yang sangat menarik terkait dengan aspirasi buruh pada May Day 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa May Day atau Hari Buruh Internasional menjadi suatu platform di mana untuk para buruh bersatu dalam menyuarakan aspirasinya terhadap pekerjaannya. Dan tentunya tema di tahun 2024 terkait dengan May Day 2024 ini sangat menarik sekali pemirsa, yang membawa pesan kuat dengan tema kerja bersama wujudkan pekerja atau buruh yang kompeten, dan juga tagline yang menarik dan menginspirasi di mana ini adalah May Day is Terampil Day. Seperti apakah para buruh menanggapi tema yang menarik untuk tahun ini? Nanti kita akan juga tanyakan terhadap yang satu ini. Namun pemirsa dan juga Azril, baiknya kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Silakan Azril. Thank you Ziva, dan pemirsa, untuk mempertajam informasi Anda telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang hebat akan hal ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, beliau adalah seorang sekretaris SPSI Kota Medan yang terhormat Abang Dah Gimin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Dah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Zipah punya siapa di sana? Baik Azril, terima kasih. Dan kalau tadi sudah ada Pak Gimin, sekarang kita akan perkenalkan Ketua SBNI Kota Medan, ada Bapak Habibul Hasan. Halo Bapak, apa kabar? Baik, baik. Ya. Alhamdulillah. Baik Azril dan juga pemirsa, kita sudah memperkenalkan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Namun pemirsa, kami juga mengundang Anda ya untuk dapat berinteraksi dengan kami di telepon kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Namun pemirsa di rumah, sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa nih Azril dan bapak yang sudah hadir di sini, kita mau bertanya-tanya lah ya terkait dengan hal ini ya pastinya. Oke Azril, tentunya May Day 2024 menjadi suatu hari yang cukup penting ya untuk para buruh. Mengorasikan setiap aspirasinya ya. Betul sekali. Dan seperti apakah ini tanggapan kedua narasumber kita terhadap hal ini? Mungkin saya terlebih dahulu kepada Pak Habibul Hasan ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada kami, dan pastinya momentum May Day pada tahun 2024 ini adalah momen di mana pekerja buruh khususnya menyampaikan aspirasi, ya, menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dengan berbagai cara, ya. Ada yang turun ke jalan melakukan unjuk rasa, dan ada juga melakukan kegiatan seremonial dengan cara menghadirkan pemerintah di suatu tempat, dan di tempat itu juga para buruh menyampaikan aspirasinya. Nah, artinya momentum pada saat sekarang ini memang sangat jauh suasananya di tahun-tahun 2014 ke bawah.
Sewaktu belumnya diberlakukan hari buruh itu menjadi hari libur nasional. Kalau dulunya sebelum hari libur nasional diberlakukan, para pekerja buruh itu secara wajib dan sukarela mengikuti aksi turun ke jalan. Tetapi ketika itu diberlakukan menjadi hari libur nasional, polanya sudah juga berbeda. Ada ya turun di jalan, ada juga melaksanakan kegiatan bersama-sama. Ya. Kegiatan seremonial dengan cara pastinya kegiatan tersebut tetap menjadi konsentrasi adalah menyampaikan aspirasi. Aspirasi pekerja buruh kepada pemerintah tetap disampaikan. Walaupun banyak khalayak yang mengatakan bahwa mengulang-ulang ini kegiatan pekerja buruh dari setiap tahunnya. Nah, kan tetapi kami dari pekerja buruh juga, khususnya serikat buruh, itu tidak bosan-bosannya dan tidak pernah lelah untuk memperjuangkan itu. Kenapa? Karena yang namanya perjuangan itu terhadap pekerja buruh ini harus terus kita gaungkan. Karena sedangkan digaungkan saja pun pemerintah itu realisasinya minim ya? Realisasinya minim, apalagi kita diamkan sama sekali. Jadi banyak persoalan-persoalan yang sampai saat sekarang ini yang tidak bergerak ya. Walaupun bergerak masih jauh dari harapan pekerja buruh. Ketika kita bicara tentang regulasi ya, ketika kita bicara tentang undang-undangan ketenagakerjaan yang selama hari ini lahir dari beberapa tahun belakangan ini, kita sebenarnya mau tidak mau juga kita harus mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya. Akan tetapi kita menginginkan kepastian tentang pemberlakuan undang-undang tersebut yang sampai sekarang kita masih meragukan itu. Walaupun sudah diatur oleh pemerintah. Bisa disebutkan Bang salah satu undang-undangnya tersebut apa? Ya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu ya turunannya kemarin itu adalah PP 35 tahun 2021 tentang pemutusan hubungan kerja. Yang itu kalau kita merunut daripada undang-undang existingnya yang jauh pengurangan nilai pesangonnya ya. Lebih minimal lagi nilai pesangon yang diatur di PP 35 tahun 2021. Sudah minimal pun tidak ada kepastian pekerja buruh itu mendapatkan pesangonnya. Ya. Nah, maka dalam hal ini kami mengatakan mau tidak mau ya, rela tidak rela walaupun itu sudah diterapkan oleh pemerintah, tapi kepastian juga kita tidak mendapatkan untuk itu. Nah, ada persoalan juga yang kita alami pekerja buruh ya yang sudah mendapatkan pemeriksaan perkara di pengadilan bahkan sampai tingkat kasasi. Ya. Yang sudah dimenangkan perkaranya tersebut, ada juga perusahaan yang tidak mau melaksanakannya itu. Kan tetapi kita berbahagia kemarin itu ada kalangan yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pidananya. Ada pidananya bahwa pengusaha itu bisa disanksi pidana terkait pelaksanaan putusan tidak dilaksanakan. Tapi hingga saat sekarang ini kami tetap menunggu tentang pelaksanaan pidana tersebut yang masih jauh daripada harapan. Baik. Ya. Baik, Bang Habibul, begitu sangat komprehensif sekali penjelasannya sudah kita tadi terkait tentang apa saja yang menjadi harapan dari kaum buruh ini yang siogianya ini akan diwujudkanlah bagi pemerintah untuk keberlangsungan kehidupan dari kaum buruh kita. Itu tadi bisa dikatakan poin-poin yang disampaikan oleh Bang Habibul Hasan. Lantas kita coba beralih untuk mempertanyaan informasi kita, Ziva dan juga pemirsa, kepada Bang Gimin ini. Tadi saya sedikit mengambil beberapa kalimat dari Bang Habibul mengatakan bahwa konsentrasinya adalah menyampaikan aspirasi. Kalau setiap tahunnya Bang, hanya konsentrasinya menyampaikan aspirasi tanpa ada realisasi yang baik dari pemerintah, it's like totally nothing. Sepertinya sia-sia gitu Bang Gimin. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, itulah yang sudah disampaikan Saudara Habibul tadi. Fakta dan kenyataan memang seperti itu. Kita melihat pemerintah ini kurang respon dalam hal menanggapi keluh kesah dari pekerja buruh yang ada di Indonesia ini. Sejak lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 ya, 2020 ya. Dengan turun-turunan yang ada seperti PP 35 Tahun 2021, PP 36 Tahun 2021. Ini sebetulnya lahirnya Undang-Undang Omnibus Law itu bukan memberikan manfaat bagi pekerja, tapi malah memberikan sebuah sebuah kesulitan bagi pekerja
baik untuk mendapatkan hak-haknya maupun berharap untuk mendapatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya itu sendiri. Salah satu contoh mungkin kita menyangkut kepada ketentuan PP 35 tahun 2001 yang tadi disinggung oleh Saudara Habibun. Di situ jelas tentang perhitungan pesangon aja sudah dikurangin. Termasuk pesangon bagi pekerja yang usia pensiun, Mbak. Usia pensiun itu sudah dikurangi, realisasinya juga tidak ada kepastiannya. Kadang sampai kita menggugat, sampai kita melakukan kasasi juga ke Mahkamah Agung. Kadang kita berharap supaya perusahaan itu bisalah memahami atau memberikan hak pekerja itu juga tidak dilakukan. Yang ada adalah pembiaran yang dalam hal ini tentunya sebagai pekerja serikat buruh itu sangat lemah. Karena bagaimanapun di peradilan juga membutuhkan biaya, pekerja juga sudah tidak bekerja. Kadang tentunya secara ekonomi pekerja ini lemah. Itu salah satunya. Yang kedua tentang PP 36 itu sendiri ya, PP 36 tahun 2023 tentang pengupahan. Di sini malah lahirnya peraturan pemerintah bukan memberikan warna yang lebih baik, tapi warna yang memang lebih menyulitkan bagi pekerja untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan pekerja itu sendiri dan keluarga. Menjauhkan keberpihakannya ya, Bang? Iya. Salah satu contoh kalau dulu kita masih mengacu kepada peraturan pemerintah 78 tahun 2012, mungkin pekerja masih bisa sedikit lega karena penerapannya itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Begitu lahir lagi peraturan pemerintah 36 2021 itu berubah lagi menggunakan skema yaitu kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi skala nasional. Setelah itu di peraturan pemerintah 58 tahun 2023 tambah sulit lagi. Apa yang menjadi alasan setiap tahunnya berubah ini, Bang? Itu sendiri kita juga nggak tahu. Pernah mencari informasi tidak atau duduk kalau kita bersama mencari dengan pemerintah tahunya kita? sepertinya ya memberikan perpihakan kepada pengusaha. Artinya sampai sekarang Ya. para buruh masih merasa bahwa ada keberpihakan yang dinilai lebih kepada pengusaha daripada para pekerja. Dalam arti Undang-Undang Cipta Kerja masih belum maksimal untuk itu, Pak. Tidak memberikan manfaat positif bagi pekerja buruh. Contoh, tentang PP 35 tadi saya balik tentang outsourcing yang selama ini menjadi momok bagi pekerja buruh. Ya, tentang outsourcing ini. Kita sudah menolak di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 menolak outsourcing supaya ditiadakan. Karena ini ada menimbulkan kesengsaraan bagi pekerja buruh. Sudah disidangkan? Ya, sudah kita gaungkan untuk menolak. Lahir pula Undang-Undang Omnibus Law yang turunannya 35 yang di situ malah memperluas kesempatan perusahaan-perusahaan outsourcing itu untuk untuk bekerja ataupun leluasa menerapkan pekerja atau memberikan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan Indo. Salah satu contoh kalau dulu tentang apa kita melihat ya tentang ini aja salah satunya kontrak kerja itu di Undang-Undang 13 itu masih berpedoman kepada ketika pengusaha sudah melakukan kontrak kerja dengan pekerja buruh, ketika di tengah jalan pengusaha memutus pekerja ini, pekerja harus membayarkan atau memberikan kekurangan kontrak yang ada. Tapi sekarang kalau mengacu kepada ketentuan peraturan pemerintah 35 sudah tidak ada lagi tuh, Pak. Tidak ada lagi. Paling hanya pengusaha diwajibkan untuk memberikan kompensasi dalam hal ini kompensasinya itu dalam masa kerja 1 tahun itu hanya 1 bulan upah. Dan dulu Undang-Undang 13 dibatasi 3 tahun yaitu 2 tahun kontrak tambah 1 tahun kontrak. Kalau sekarang ini sampai 5 tahun. Merasa dirugikan sekali sangat berarti, dirugikan. Ya, dalam hal ini kalau menurut saya tidak akan ada lagi pengusaha untuk mengambil tenaga kerja untuk menjadi pekerja PKWTT. Yang ada adalah akan melakukan pekerja tetap. Tapi kalau bisa kita lihat, Bang, keterkaitan ketenaga kerjaan ini dengan ekonomi kita kan juga harus kita pikirkan juga. Apakah setiap tahunnya ini artinya kenaikan komoditas ini kan juga berpengaruh terhadap upah? Ya. Tapi kan begini juga. Sebetulnya kalau menurut saya, bagi kami lah serikat buruh, pekerja ini semakin kecil kenaikan upah ataupun semakin ditekan volume kenaikan upahnya, daya beli masyarakat itu semakin kecil. Di sini mungkin kurang disadari oleh pemerintah. Karena bagaimanapun
upah UMK dulu yang tadi disebutkan Bung Habibul di era mungkin tahun 2000 katakanlah 2014 sampai 2017 kita masih menggunakan skema itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah masing-masing dengan cara kita melakukan survei pasar, dan sekarang terus maju kepada mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu mengacu kepada peraturan pemerintah 36 lama peraturan pemerintah 58 2023 malah ada skema lagi mempersulit, yaitu ada syarat melihat dari kesempatan kerja yang besarannya malah dibatasi 0,1 ya 0,1 sampai 0,25. Ini kan membingungkan. Apa sih menjadi landasan dan dasar pemerintah itu membuat aturan itu? Kita sendiri karena juga tidak pernah diminta untuk memberikan pendapat-pendapat tentang lahirnya peraturan pemerintah itu sendiri. Baik Bang Gimin dan juga Jipa, lantas di tahun 2024 ini sebagai May Day 2024 ini apa saja sih sebenarnya bentuk aspirasi yang diinginkan dari para buruh ini dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, dan bagaimana bentuk realisasinya? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Ya, pemirsa, cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, serta hapus outsourcing, tolak upah murah, menjadi dua hal sebagai tuntutan yang kiranya setiap tahun digaungkan oleh masyarakat sebagai pekerja. Lantas di 2024 ini apakah ada tambahan lagi yang harus direalisasikan oleh pemerintah untuk keberpihakan kepada kaum buruh kita? Saya ke Bang Habibul terlebih dahulu ya, Ziva. Silakan, Azra. Ada lagi Bang tuntutan yang dari kaum buruh kita? Ya. Sebenarnya tadi kita sudah bicara tentang menyentuh tentang upah. Kalau kita bicara tentang upah, sebenarnya itu relatif kita tidak bisa terpisahkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ya. Tapi ya dari tahun ke tahun kita mengetahui bahwa kenaikan upah itu khususnya di Kota Medan itu tidak berbarengan dengan kenaikan bahan pokok gitu. Jadi dalam hal ini juga kita meminta peran pemerintah. Peran pemerintah itu harus bisa sebagai memonitoring atau kebijakan untuk bagaimana pemerintah itu menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok itu, sehingga itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya, bukan hanya buruh gitu. Pada masyarakat umumnya, ketika nanti kita bicara tentang upah, walaupun seberapa besarnya upah dinaikkan, akan tetapi harga beras melambung tinggi seperti sekarang ini sudah mencapai 15.000, 16.000 harga beras. Sama aja. Ya, sama aja. Jadi artinya kenaikan upah buruh itu hanya hanya menutupi daripada kebutuhan bahan pokok. Itu kita bicara baru untuk kebutuhan bahan pokok. Belum lagi tentang biaya pendidikan dan biaya sosial lainnya gitu kan. Biaya pendidikan ini juga kita meminta juga kepada pemerintah agar mengefektifkan tentang kartu Indonesia Pintar dan biaya siswa yang bisa diberdayakan kepada anak-anak pekerja. Agar itu nantinya bisa mengurangi beban upah daripada pekerja buruh yang seharusnya itu bisa untuk menutupi ke hal-hal yang lain, sehingga biaya-biaya pendidikan dan biaya-biaya stabilitas harga-harga bahan pokok ini tadi jadi bisa dijangkau oleh pekerja buruh. Contohnya sampai saat sekarang ini juga kita sering itu mengutarakan kepada pemerintah agar adanya pasar murah yang bisa dijangkau oleh pekerja buruh. Akan tetapi tentang pasar murah tersebut hanya hari raya-raya keagamaan aja. Hari besar keagamaan saja yang bisa dirasakan oleh pekerja buruh. Ya kan nggak mungkin juga setiap hari raya itu setiap bulan sekali kan gitu. Nah dalam hal ini kita juga meminta kepada pemerintah agar bisa mencermati setiap aspirasi kami yang terkhususnya bagaimana menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok itu supaya pekerja buruh tidak terbebani dalam pemenuhan ekonominya. Nah, selain itu juga sekarang ini kalau kita bicara upah ada namanya struktur skala upah. Struktur skala upah yang sampai saat sekarang ini itu
Dikuatkan ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan struktur skala upah. Tapi hingga saat sekarang ini juga itu tidak berjalan secara efektif. Maka dalam kesempatan ini juga di Mei Day tahun 2024 ini kami menginginkan adanya monitoring dari pemerintah. Ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pemerintah daerah. Kan? Untuk menentukan. Iya, untuk menentukan tentang monitoring tentang upah tersebut. Kenapa? Karena kita melihat selama hari ini ada beberapa perusahaan yang masa kerjanya yang 10 tahun, 20 tahun itu gajinya semua sama. Tapi dalam hal ini ketika adanya struktur skala upah ini itu bisa menjadi perbandingan atau adanya perbedaan tersendiri antara pekerja yang lama dengan pekerja yang baru. Dan kami juga ini dalam kesempatan Mei Day tahun 2024 ini agar pemerintah daerah juga bisa membuat peraturan-peraturan daerah ya tentang ketenagakerjaan yang selama hari ini kalau kita bicara tentang pelanggaran atau pelanggaran hak normatif itu kita harus mengadu itu ke provinsi. Nah, sementara kita di Kota Medan itu ada kepengawasan itu sudah dialihkan ke provinsi. Maka untuk itu dalam kesempatan ini juga walaupun ini adanya aspirasi yang mengulang pada setiap tahunnya, tapi kami tidak bosan-bosan untuk mengutarakannya. Kenapa? Karena kebutuhan kepada setiap daerah itu sangat berbeda. Apakah aspirasi ini sudah ada realisasinya, Bang? Kalau kita berbicara ini berulang-ulang saya lihat. Iya. Nah, kalau kita bicara realisasinya, kami kemarin itu di Kota Medan ada berupaya untuk melakukan ada MOU beberapa sektor sektor instansi yang berhubungan dengan kepengawasan ketenagakerjaan. Akan tetapi itu menyangkut regulasi juga dari pusat. Nah, tapi kita juga kan dari pemangku kepentingan khususnya kami di sektor serikat pekerja serikat buruh tidak henti juga kami memberikan masukan ini kepada pemerintah daerah. Bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi agar setiap masalah itu bisa kita kedepankan dengan cara musyawarah dan mufakat. Solusinya artinya tidak hanya keberpihakan terhadap kemampuan finansial pemerintah untuk kepentingan pekerja, tetapi kedua ini saling berkoordinasi untuk duduk sama ya Bang, untuk mencari jalan tengahnya ya. Tetap kita mendorong itu. Jadi dalam hal ini juga kalau kita juga dari serikat pekerja serikat buruh khususnya kita mau menang sendiri juga kita nggak mau seperti itu. Yang kita ingin. Bagaimana kita memberikan solusi kepada pemerintah? Nah, kita juga meminta ke pemerintah care dong dengan persoalan ketika aspirasi buruh ini telah kami kemukakan. Ini kami buruh telah menyampaikan aspirasi dan kemauan kami. Tolong pedulilah dengan kami dan respon segala sesuatu permasalahan yang timbul. Mari kita duduk bersama, kita mencari solusi agar setiap permasalahan yang menjadi permasalahan di ketenagakerjaan, khususnya di Kota Medan ini bisa menjadi permasalahan kita bersama dan kita selesaikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Dan tadi benar sekali ya Azril bahwa memang tidak ada perubahan sama sekali terbukti dari hampir 4 tahun untuk kenaikan upah sendiri masih di bawah inflasi. Hal ini bahkan juga di beberapa kota masih untuk kenaikan upahnya adalah 0%. Artinya memang tidak ada sama sekali progres, apalagi sudah digaung-gaungkan dengan bagaimana pemerintah yang berpihak katanya kepada para buruh sendiri. Namun kita juga mau bertanya kepada Pak Gimin ya, Azril dan juga pemirsa, seperti apa? Apakah ada pendekatan khusus kepada pemerintah untuk hal ini Pak? Karena memang sampai sekarang masih juga terjadi problematik dan memang berulang ya Azril untuk terkait dengan permasalahan yang sama. Bahkan ya tadi itu yang saya sebutkan, sudah 4 tahun tapi tidak ada perubahan sama sekali. Seperti apa Pak Gimin? Silakan. Ya, gini. Pekerja buruh Kota Medan sebetulnya sudah sangat berusaha ya dalam hal ini, khusus teman-teman kita yang ada di DPK Kota Medan. Kalau kita mau mencatat pada tahun 2000, kenaikan tahun 2004, itu skemanya menggunakan peraturan pemerintah 51 tahun 2023, itu hanya Kota Medan yang masih bisa menaikkan upah 3% ya Bu ya? 3%. Sementara daerah lain tak ada yang naik. Tak ada yang naik. Itu salah satu perjuangan, pendekatan, upaya pendekatan serikat buruh yang ada di DPK Medan terhadap pemerintah dan pengusaha yang dalam hal ini dinaungi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Jadi kemarin hasilnya adalah kenaikan upah untuk Kabupaten Kota Medan itu sebesar 3%. Itu salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota yang dalam hal ini diwakili oleh SPSB yang ada.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara tentang pengawasan. Yang apa yang tadi disebutkan oleh Bung Habibul, memang betul. Kita kadang nggak paham juga dengan apa yang diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang terkhusus saya kira adalah pemerintah daerah. Dalam pengawasan saat ini, itu terhitung 2000 berapa ditarik, kalau tak salah itu tahun 2019 ditarik ya, pengawasan dari Kota Medan menjadi kumpul di provinsi. Ya. Sementara untuk di provinsi untuk saat ini, pengawasannya juga tidak efektif berjalan. Kami ada kasus di SPLIM itu menyangkut tentang pengaduan upah pekerja yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum kota. Itu sudah diakui oleh perusahaannya, memang betul ada kekurangan dan sudah dikeluarkan nota tak dilaksanakan. Sudah sampai sekarang ini katanya mau dilakukan di tingkat Polda untuk menetapkan ini bisa dijadikan tersangka atau tidaknya pengusaha ini udah berjalan 3 tahun, Bu. Udah jalan 3 tahun belum ada realisasinya. Maka kita heran juga apa yang dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Seharusnya kalau ada di Medan, pengawasannya itu bisa lebih dekat untuk mengawasi dengan persoalan-persoalan yang ada. Pengawas ini tugaskan untuk pelanggaran-pelanggaran hak normatif pekerja. Ini semakin ditarik ke provinsi bukan semakin bagus, tapi semakin jauh pengawasannya. Yang tadinya mungkin di kabupaten kota ada pengawas, ditarik ke provinsi, yang di Medan aja belum efektif. Ini ditarik ke provinsi lebih tidak efektif. Itu yang kedua tentang pengawasan. Tentang bagaimana respon pemerintah terhadap usulan-usulan pekerja buruh yang 4 tahun belakangan ini itu aja yang diusulkan. Yaitu sampai dengan hari ini juga pemerintah pusat tidak merespon apa yang menjadi usulan ataupun kemauan pekerja buruh, khususnya untuk Sumatera Utara ya. Dalam hal ini juga kadang kita juga sangat miris dengan adanya kenaikan upah tapi tidak sesuai kenaikannya lebih tinggi 9 bahan pokok kenaik setiap tahunnya. Upah hanya naik 3%, mungkin 9 bahan pokok bisa naik sampai lebih dari 10%. Yang ada adalah pengurusan kemampuan pekerja buruh untuk menggunakan upahnya yang ada. Apalagi untuk Kota Medan sendiri kurang ya, tadi disebutkan Bu Habibul juga dengan adanya mungkin beasiswa untuk anak-anak sekolah. Itu kan sampai hari ini saya belum ada mendengar yang dikeluarkan Pemko Medan, tapi yang saya dengar hanya bantuan-bantuan PKH untuk dari tingkat nasional, itu yang ada. Dan selanjutnya bagaimanapun juga kami pekerja buruh Kota Medan tetap menyuarakan apapun yang menjadi kerugian bagi pekerja. Hari ini tadi juga kami baru keluar. Audiensi kemana tadi Bang? Kita tadi audiensi ke Kanwil Pajak Sumatera Utara dan juga kantor Gubernur Sumatera Utara untuk memprotes dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang PPh 21. Itu berarti terkait Kementerian Keuangan? Terkait Kementerian Keuangan, tapi kan dampaknya terhadap pekerja itu sangat besar. Karena di situ salah satu pasal yang menyebutkan skema untuk pemotongan pajak PPh 21 itu upah pekerja buruh yang upahnya di atas 6,2 juta itu dikenakan 0,25%, yang di atas 6,8 juta 0,50%. Yang jadi persoalan sekarang adalah upah pekerja katakanlah sekarang masih mengacu kepada UMK Kota Medan sebesar 3.700.000. Oke, tidak kena setiap bulannya. Sementara upah 3,7 itu 3.700.000 itu untuk kebutuhan hidup pekerja dan keluarga ini sangat-sangat kurang. Mungkin dia dalam 1 bulannya itu menutupi utang, untuk menutupi bulan ini dia harus utang separuh gaji lagi. Harapan pekerja ini apa? Harapan pekerja ini ketika ada bonus keluar. Contoh salah satunya mungkin tunjangan hari raya keagamaan. Dengan lahirnya peraturan pemerintah 58 tahun 2023 ini, ketika keluar THR tunjangan hari raya keagamaan di akhir tahun, di situ upah pekerja berarti kan lebih dari 6 juta, Pak. Karena digabung. Dia. Satu-satu harapan yang bisa untuk menutupi utang piutang pekerja yang sebelumnya sudah tertanam di kede-kede. Di situ juga dia harapkan untuk membelikan pakaian maupun katakanlah mungkin untuk persiapan lebaran bagi pekerja buruh, dipotong lagi Pak pajak. Jadi di sini tadi kita sampaikan kepada Kanwil Pajak Provinsi Sumatera Utara, setidaknya pemerintah harus meninjau ulang. Kita harapkan untuk merevisi pasal-pasal yang menetapkan tentang bergabungnya
upah pekerja yang hanya UMK ketika mendapat THR itu tetap dikenakan juga pemotongan. Setiap skemanya itu harus dirubah. Tapi Bang Gimin, sedikit saya intervensi, kalau lahirnya peraturan-peraturan tersebut namun pemerintah daerah tidak merealisasikannya terhadap kebijakan-kebijakannya, seperti apa pula nantinya Bang Gimin? Memang gini, kalau untuk pemerintah daerah kan karena dengan lahirnya peraturan pemerintah ini kan instruksi ataupun perintah dari pusat memang harus dilaksanakan. Kami sampaikan tadi juga mohon supaya disampaikan kepada pemerintah pusat untuk merevisi. Setidaknya merevisi pasal yang menyangkut itu dengan upah pekerja yang hanya UMK, begitu dapat THR juga EMK menjadi 7 juta dia. Kalau sebelumnya dia nggak dikenakan. Begitu 7 juta, di situ pula diharapkan untuk hari raya keagamaan beli pakaian anak istrinya, untuk di situ untuk mungkin katakan menutup utang-utang yang sudah lalu-lalu. Ini dipotong pajak lagi, sangat miris gitu. Tapi kalau oke lah, kalau memang upah pekerja itu katakanlah di atas 10 juta. Karena memang juga ada beberapa, kita nggak memungkirin, ada juga mungkin pekerja mungkin ada skill-skill tertentu mungkin upahnya lebih daripada 7-8 juta diberikan. Tapi kan nggak semua pekerja buruh. Mungkin hanya 10 atau 20% dari jumlah pekerja buruh yang ada katakanlah di Sumatera Utara atau Kota Medan. Namun yang 80% dari pekerja buruh yang upahnya hanya UMK ini kan sangat miris ketika ada pemotongan seperti itu. Jujur saja sampai dengan pelaksanaan itu ya di hari di bulan puasa itu juga ada pekerja buruh yang mogok kerja, bukan unjuk rasa, mau kerja di tempat. Itu saya dengar beberapa perusahaan. Dan di tempat saya sendiri, saya juga masih bekerja di perusahaan sama seperti Pak Habibul. Itu ada pemotongan seperti itu. Ini menjadi momok bagi kita diserang anggota. Ini ada apa ini? Sementara lahirnya PP 58 2023 itu tidak ada sosialisasi sama sekali. Lantas sejauh ini apa yang menjadi payung hukum dari para kaum buruh ini untuk bisa mengetahui hak-hak mereka, Bang? Kalau kebanyakan peraturan-peraturan ini tidak berpihak kepada mereka. Ya, pasrahlah. Kalaupun payung hukum pekerja ini untuk menerima apa yang dilahirkan oleh pemerintah, aturan-aturan itu. Karena apa yang mau bisa diperbuat pekerja buruh? Kita berontak kepada pengusaha, ada aturannya. Kita mau mengadu ke Dinaker, itu aturannya, Pak. Mau kita ajukan ke PHI, memang itu aturan. Ke kasasi juga itu juga aturannya. Apa yang mau dapat melindungi pekerja? Yang ada juga menangisi nasibnya pekerja buruh itu sendiri di rumah masing-masing. Baik. Kalau kita salah satu lihatnya Ziva dan pemirsa, sebelum kita break ini masih awet sekali dengan istilah penggunaan outsourcing dan PKWT hingga saat ini dirasakan setiap para pencari kerja. Mengapa hal tersebut masih awet? Kita lihat sesaat lagi setelah lagu yang satu ini. Ya, aspirasi buruh pada May Day 2024 menjadi topik yang sangat hangat kami persembahkan pada sore hari ini karena sejatinya kita ingin sekali mengetahui apa saja menjadi problematika dan juga solusi bagi kaum buruh kita untuk bisa hidup layak ya Ziva? Betul sekali Azil, apalagi kalau kita mengingat easy hiring, easy firing. Apakah ini terjadi? Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Habibul terkait dengan hal ini. Apakah masih terjadi Pak PHK yang mudah putuskan kontraknya seperti itu Pak Habibul, silakan. Kalau kita bicara tentang PHK ya, PHK ini dia tidak mengenal namanya hubungan kerja. Kalau hubungan kerja itu ada perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Cuman redaksionalnya aja yang berbeda. Kalau dia namanya pekerja tetap itu dia dikatakan PHK, tapi kalau dia pekerja kontrak ini dikatakan putus kontrak. Tapi sama-sama dikeluarkan dia. Sama-sama dikeluarkan sama redaksionalnya aja yang manis. Tapi kan kita dampak pemutusan hubungan kerja selama hari ini dengan alasan-alasan klasik daripada pengusaha adalah efisiensi krisis energi yang terjadi di Eropa dan juga persaingan usaha antara beberapa industri itu menjadi faktor juga terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, memang kami melihat dari sudut pandang Serikat Pekerja Serikat Buruh yang selama hari ini menjadi tim advokasi kepada pekerja buruh, bahwa yang namanya pemutusan hubungan kerja itu memang hak prerogatif daripada pengusaha.
Akan tetapi kan di sini ada hak pekerja buruh yang harus mereka pikirkan juga. Dilindungi. Yang jangan istilahnya ketika mereka waktu direkrut itu dirayu baik-baik, ya kan, sinilah kerja tempat saya ini enak kerjanya. Ketika mereka sudah anggap tidak memerlukan lagi tenaga mereka ataupun jasa mereka, si pekerja ini, dia dikeluarkan begitu saja. Maka dalam hal ini juga, maka yang saya sampaikan pertama kali tadi adalah dengan ketentuan undang-undang yang hadir, regulasi yang hadir, kebijakan yang hadir, walaupun sedikit banyaknya ada yang tidak berpihak kepada buruh, kami juga mau tidak mau harus merasakan mengikuti itu. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana kepastiannya. Nah, kepastiannya seperti apa yang di PHK tersebut? Ketika dia di PHK harus ada dong kepastiannya. Betul. Agar apa? Ketika dia sudah tidak bekerja lagi, maka ada penyambung hidupnya. Kepastiannya ini bisa dalam bentuk uang kah atau seperti apa kesempatan lagi? Umumnya ketika kita bicara kepastian, ketika pekerja itu di PHK, dia sudah diatur hak-haknya. Ya. Dia mendapatkan hak ini, hak itu gitu ya. Maka ini yang tidak dihiraukan oleh si pemberi kerja. Nah, yang penting si pekerja ini sudah keluar dan menjadi keuntungan bagi pengusaha tidak memberikan hak pesangonnya terhadap pekerja. Maka dalam hal ini juga kami sering mengutarakan bahwa memang itu adalah hak mereka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, akan tetapi si pekerja juga punya hak karena dia sudah tidak bekerja lagi untuk menyambung hidupnya. Maka ini juga kan walaupun itu berhubungan dengan perusahaan, tapi ini adalah dari kepengawasan pemerintah yang harus lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Seolah-olah ini dibiarkan, kondisi dan situasi seperti ini dibiarkan. Harus ada kepengawasan dan kontrol tersendiri dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang abai terhadap pelaksanaan hak-hak di bidang ketenaga kerjaan. Tapi Bang Habibul, sedikit saya intervensi kembali bahwa pemerintah kita ini juga banyak yang sebagai pengusaha besar. Apakah hal tersebut yang menjadikan bahwa mereka sangat tidak, sepertinya keberpihakannya tidak langsung diberikan kepada buruh? Bahkan mencari keuntungan ya? Iya. Kalau kita bicara seperti itu sudah menjadi sudah menjadi rahasia umum lah. Ya. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, nanti kalau kita bicara seperti itu, ibaratnya dia adalah seorang wasit, tapi dia ikut menjadi suatu pemainnya. Nah, maka dalam hal ini tidak fair. Nah, walaupun selama hari ini dia tetap menjadi pemainnya, paling tidak kita ada aturan yang memang dibuat itu untuk dipatuhi gitu. Aturan yang mengikat seharusnya. Iya, harusnya mengikat. Ya harus dia patuhi dan untuk diikuti. Nah, kita berharap walaupun memang mereka sebagai pengusaha, notabene juga itu menjadi hak sebenarnya. Nah, kan karena rata-rata kan dia tidak terjun secara langsung. Ya. Misalnya dia pejabat ini itu gitu ya, dia tidak terjun secara langsung, tapi ada orang-orang dia yang menangani itu, tapi dia yang di belakang layarnya. Tapi kita meminta kepada memang kalau memang itu terjadi, dan tolong juga gunakan hati nuraninya dia sebagai pejabat setempat, bahwa yang dia pergunakan ini adalah jasa orang ataupun ada hak mereka yang harus mereka lindungi, harus mereka berikan. Maka secara otomatis kalau mereka tidak menghiraukan itu, nah ini akan ada ada perbuatan mereka itu telah melanggar undang-undang yang di negara Republik Indonesia ini. Maka secara otomatis kita mengatakan ketika itu terjadi ya, kita juga mau membuktikan juga ini sulit. Ya, tapi kalau disampaikan oleh Bang Gimin tadi itu sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Nah, tapi kalau memang ada terbukti memang nyata-nyata, misalnya pejabat tertentu misalnya membuat perusahaan ataupun dia melanggar hukum, maka kami juga dari Serikat Pekerja Serikat Buruh nggak tinggal diam. Kita akan melakukan upaya baik secara litigasi maupun non litigasi. Kita harus mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang salah gitu. Baik, itu menjadi perbuatan yang salah yang diutarakan Bang Habibul. Ziva dan juga mungkin perwakilan teman-teman kita yang sebagai pekerja, Ziva dan saya juga pernah mendengarkan istilah penerapan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu yang biasanya dipakai oleh perusahaan. Ini masih perlu dievaluasi atau ditinjau ulang ini, Bang Gimin? Apakah masih ada banyak sekali kasus seperti ini? Atau akan ada lagi istilah-istilah lain yang miris kita lihat sekarang ini? Ya, sebetulnya kalau kita mau melihat ataupun berkeinginan harus berubah atau tidakkah tentang PKWT? Kalau menurut saya itu bukan harus berubah, tapi harus dihapus.
PKWT ini kan lahirnya ini kan sejak zaman Presiden Megawati tahun 2003, itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 59 ya, itu diatur tentang PKWT. Sebenarnya di sana masih ada kepastian hukum bagi pekerja buruh PKWT. Tinggalan kerugian pekerja buruh pada saat itu kita sudah menolak karena apa? Kontrak hanya dibatasi 3 tahun, artinya tidak akan bisa menjadi karya tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tentunya upah pekerja buruh PKWT ini yang pastinya tidak akan sesuai dengan upah pekerja buruh sebagai pekerja PKWT. Pekerja tetap. Di sini yang kita tolak. Yang saya sebutkan ada sedikit kepastian hukum di pasal 59 tahun 2003 itu. Itu pun kita tolak. Itu disebutkan ketika adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja outsource, maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah perusahaan induk pemberi kerja. Itu ada di dalam pasalnya, di poinnya ada di pasal 59, tapi poin berapa saya nggak ingat, tapi sekitar di si poin itu ada. Tapi ketika lahir lagi Undang-Undang Omnibus Law yang turunannya menjadi PP 35 tahun 2021, di situ yang kita miris, segala tindakan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing itu menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing itu sendiri. Jadi tidak ada dikaitkan lagi perusahaan induk. Di sini yang menjadi problem bagi pekerja buruh makin sulit. Yang pertama, yang kedua, sepertinya yang dulunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 pasal di 59 ada beberapa jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing kan. Salah satunya adalah security, cleaning service, pengepakan atau pekerja yang di luar transport ya Bu ya. Satu lagi catering. Catering itu 5. laut. Tapi kalau lahirnya PP 35 ini udah semacam bebas, batas waktu dari 3 tahun menjadi 5 tahun, ya. Bisa perpanjang segala sesuatu itu masih bisa diperpanjang. Masih bisa diperpanjang 5 tahun. Segala satu pelanggaran yang dilakukan perusahaan biru ini menjadi tanggung jawab perusahaan biru itu sendiri. Celakanya ketika perusahaan biru sekarang ini yang penting dia nyewa kantor, punya PT, bisa dia ada company profile-nya, mengajukan penawaran, diterima. Oke, jadi ketika dia mungkin persoalan bla 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 bla, tutup perusahaan dia lari. Mau kemana pekerja buruh itu menuntut? Kembali lagi mirisnya di para buruh buruhnya sendiri ya. Iya, dan ini terjadi terjadi di Santar itu kasus yang kita tangani seperti itu terjadi. Begitu kita ini koperasi tapi dia sub juga di koperasi juga. Ketika bermasalah, koperasi yang kita gugat ini kantornya entah kemana. Dan alasannya supaya pindah ke Jakarta. Kita kontak ke Jakarta supaya mencari koperasi itu juga hanya ruko kosong. Sampai sekarang kasus itu selesai. Yang ada adalah tangisan yang ada terhadap pekerja buruh itu sendiri. Miris sekali. Ya, betul sekali Azril dan juga pemirsa. Lantas terkait dengan tema yang tadi sudah saya utarakan di awal, Azril, terkait dengan kerjasama wujudkan pekerja buruh yang kompeten, yang dimana artinya di sini mendesak sekali untuk meningkatkan keterampilan. Tapi dengan adanya permasalahan-permasalahan di lapangan yang terjadi, ini justru apakah berpengaruh besar? Apakah untuk sertifikat kompetensi ini juga menguatkan para pekerja untuk bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi? Seperti apa mungkin Pak Habibul terkait dengan hal ini? Saya melihat, kami sebenarnya setuju ya tentang kompetensi itu. Tapi solusinya juga harus dibangun. Ketika sudah dilatih dan mumpuni mau diapain? Nah, cuman kan ini kan harus ada kesiapan pemerintah juga. Kita kembali ke pemerintah dalam menghadirkan lapangan pekerjaan. Nah, tapi kita lihat sekarang ini justru tenaga-tenaga kerja asing yang lebih lebih menikmati pekerjaan yang ada di negara kita daripada tenaga kerja kita diberdayakan. Dengan alasan kalau tenaga asing lebih berkompeten. Iya. Nah, asas daripada yang disampaikan tadi adalah kita bagaimana meningkatkan taraf kompetensi daripada pekerja kita. Nah, ketika kita bicara kompetensi, nah sekarang yang disampaikan Bang Azril tadi seolah-olah kondisi ketenaga kerjaan sekarang ini dibuat ketergantungan terhadap pekerja. Sehingga walaupun itu murah, walaupun itu melanggar hukum, mau tidak mau orang mengikut kerja itu. Gitu. Maka kita bicara tentang kompetensi,
Kalau kita bicara kompetensi, kami setuju untuk bicara tentang kompetensi, ditingkatkan skillnya, ditingkatkan kemampuannya, Diberikan tapi solusinya harus ada. Jangan sudah dilatih nanti tiba-tiba ya hanya berhayal saja pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dia inginkan sesuai yang dijanjikan. Gitu. Bang Habibul dan juga Jipa, tanpa terasa kita sudah mau berada di ujung segmen. Kita ajak kedua narasumber ini untuk singkat memaknai momentum May Day 2024 nih yang menjadi harapan dan juga landasan bagi kaum buruh untuk bisa mengajukan aspirasinya. Bang Gimen, singkat dan padat. Ya, harapan kami untuk May Day 2024 ini, kita sudah selalu berusaha berjuang untuk mencari kepastian hukum bagi pekerja buruh untuk mendapatkan hak-hak pekerja dan tingkat kesejahteraan pekerja. Sampai dengan hari ini belum terrealisasi. Harapan kita adalah pemerintah kabupaten kota atau pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan agar bisa terbantu pekerja buruh ini dalam dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, yang jangan hanya berharap kepada upah yang memang regulasinya sudah diatur, mungkin hanya mentok macet hanya kebutuhan hidup, makan dan hidup saja. Saya kira ada beberapa solusi yang selama ini sudah kita tawarkan. Contoh, Pemko Medan untuk memberikan katakanlah koperasi-koperasi di tingkat kawasan industri yang notabene harganya itu sangat murah khusus untuk pekerja buruh. Nah, saya kira itu. Bang Habibul, singkat padat. Ya, jadi sebetulnya dengan kondisi saat sekarang ini kita sangat dengan terjadinya PHK di mana-mana ataupun adanya pengurangan pekerja, maka secara otomatis kita juga prihatin ya. Tapi kita juga menyampaikan kepada pekerja buruh dan khususnya pelaku usaha agar bisa mengedepankan bagaimana musyawarah yang terjadi di tingkat perusahaan agar untuk itu dihindari. Kenapa? Kalau seandainya itu terjadi secara tak langsung ini akan mencuap naik juga persoalannya. Bang Habibul. Baik, terima kasih Pak Habibul dan juga Pak Gimin atas waktunya. Sudah 1 jam pemirsa, tidak terasa kita bersama dengan Anda terkait dengan topik menarik kita dengan aspirasi buruh pada May Day 2024. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa di rumah. Saya Ziva Zahrianis dan rekan saya Muhammad Azlan Setion beserta kedua narasumber kami pamit undur dari hadapan Anda. Terimalah persembahan menarik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.